Oke, selamat siang ya teman-teman ya. Nah, eh, sekarang tanggal berapa? 31 Oktober ya. Tentu saja ini kan laporan keuangan yang sangat menarik sekali yang kita nantikan jagoan kita si Adro ini. Oke, kemarin ada Ko Aldo kan ada posting di situ hitungan dari orang di Stockbit yang itu kira-kira mirip lah hitungan dia dengan hitungan saya, hitunganku tuh kira-kira mirip. Nah, kira-kira mirip lah. Cuma kemarin di Ting itu, nah itu yang saya miss tentang KIPI. Ini sangat-sangat menarik sekali KIPI. Gedenya minta ampun kan. Ya tahu kan kota Jombang itu 4 kali luasnya, itu 4 kali lipat dari kota Jombang. Surabaya itu hampir 40%-nya kota Surabaya ya. Sama kota Bekasi sama luasnya. Gede banget. Nah, oke, sekarang kan kita posisi sudah di dalam ya. Jadi memang gaya investasi yang saya punya dan beberapa teman-teman investor ya, dalam tanda kutip kita itu investor ya, bukan trader ya, seperti Koaldo juga kan, dan beberapa kita tahan lama. Ya, memang dalam tanda kutip ya membosankan ya, soalnya kita nggak bisa jual beli itu, yang namanya adrenalin itu nggak ada ya. Biasanya itu yang investor itu kita ya sudah beli, kita harus untuk membangun conviction, keyakinan pada perusahaan yang kita beli kan kita harus punya rasa untuk memiliki juga. Nah, tugasnya kita sebagai investor apa ya, kita ngikutin perkembangannya perusahaan yang kita miliki, ikut memiliki ya dalam tanda kutip itu di mana. Oke ya. Yang project Adaro ini kan di commission 2026 ini aluminium ya, ketok tulisannya. Kelihatan. Hah? Kelihatan. Ini yang tahap 1 ya, tahap 1 kan tahu kan 500.000 ton ya. Nanti 2028 ini tahap 2 jalan. 2030 ini tahap 3. Oke. Nah, di tahap 2030 sorry bentar. Di 2028 ini juga ada aluminium ya. Ini juga ada nanti yang ekspor listrik ke Singapura. Ini ada dari Batam, dia ekspor listrik ke Singapura, PLTS ya, PLTS. Ini 0,4 giga. Ini harusnya di 2028 rencananya seperti ini. Kok 2030 ini yang aluminium PS3. Oke. Nah, ini juga ada nanti yang PLTA-nya 1,3 gigawatt. Nah, PLTA-nya ini nanti mengaliri listriknya ke yang namanya KIPI. Oke. Pasti harus, namanya kawasan industri kan harus ada listriknya kan, energi lah. Tadinya saya rencanakan 2030-an, selalu bilang ini ya. Ternyata saya miss di KIPI ini, teman-teman. Nah, kawasan industri. Nah, dari mana nanti kawasan industri ini? Kawasan industri seperti yang saya kerja ini juga ada di kawasan industri ya. Itu kita selain jual tanah, ya kan? Ya toh?
nanti kan jual tanah. Itu dia dapat pendapatan dari jual tanah. Satu, setelah beroperasi itu pasti tagihan listrik, ya kan? Listrik, air, kebersihan. Ya, Lik. Biasanya iki ya di kawasan industri ya. Terus pengolahan limbah. Nah, yang dari sini dan ambil apa lagi? Kini ku ambil apa? Kini kan tinggal di kawasan industri ya. Kan per bulan kan mesti bayar listrik, air, kebersihan, terus ambil limbah, terus ambil apa mana? Sing setiap bulan itu. Iya, nanti saya lupa ada lagi itu apa ya. Ini yang akan menjadi recurring income. Dan juga jangan lupa Adaro ini punya SIS. SIS itu yang logistik ya. Nah, termasuk nanti di kawasan industri KIPI ini ada yang pasti kan pelabuhan kan. Dia bikin pelabuhan jetty, punya Adaro juga. Kalau nggak salah di bawah SIS ini nanti. Nah, ini kan bongkar muat, aktivitas bongkar muat. Nah, kalau orang yang di sini di KIPI ini kan semua nanti tujuannya pasti kan ekspor, butuh armada kapal kan. Nah, ini yang monopoli di pelabuhannya. Nah, ini nggak tahu. Ini income-nya berapa untuk bongkar muat, jasa bongkar muat dengan luas kawasan industri segini gede ini saya tidak tahu. Ya, nah, tentu saja kita semua tahu listrik paling murah itu dari air, PLTA. Pasti ini yang menarik investasi orang-orang bikin pabrik ya, karena listriknya murah, biaya listrik dari air. Kita aja di sini listriknya ratusan juta per bulan di sini biaya listriknya ratusan juta ini. Padahal ini cuma perusahaan ini paling 1,6 hektar. Kalau nggak salah ini tuh dengan luas 1,6 hektar ini tuh mungkin sekitar 350 lah juta kan, sekitar segitu, 400 lah per bulan itu bayar 400 juta kira-kira. Itu hanya luas sekian, kurang lebih ya pemakaian listrik ya. Bayangkan kalau di luas area yang sekian. Nah, oke. Kira-kira seperti itu. Ini yang menarik. Nah, tugasnya kita sebagai investor yang ikut memiliki ya kita tinggal ngikutin progres dari perusahaan agro ini. Nah, apakah ini sesuai? Ini kan pasti sesuai, terbukti sudah jalan. Nanti ini kita tinggal tunggu. Di dalam kita tunggu aja, ini gimana, yang phase 2 ini gimana pembangunannya sampai apa. Nah, pastinya nanti ada keterbukaan informasi, KI, prospektus. Untuk saat ini kan nggak ada, kosong gitu loh. Nah, ini ya kita hanya ikutin saja ya pembangunan ini ya ikutin ini saja, nanti progresnya gimana. Nah, selama ini kalau sesuai skenario apa yang dikatakan pihak manajemen, ngapain kita jual? Kan kita tahu ini di harga waktu itu kan kita ngitung waktu kita hapus ya. Absen itu tanda-tanda. Nah, Ini apa? Kayu. contoh si EH itu yang di grup yang Pak Aldo sharing itu ya. Dia hitungannya dia itu kan di harga saat itu sekitar 2.400 ya. Aluminium itu per tonnya 2.400 per ton. Itu menghasilkan laba 400. Oke. Benar. Ini harga 2.400 ya kan? Bentar.
harga kan, oke ya. Ini laba, oke ya. Laba bersih ya ini, NIM. Ya. Waktu aluminium kita bulan Agustus, saya hitungan juga sama di bulan Agustus. Itu aluminium di harga sekitar 2.400. Nah, labanya NIM ini itu sekitar 400 per ton. Oke. Per hari ini, sekarang ini kalau nggak salah 2.900. Oke. Berarti kan kalau modalnya dari 2.400 ini modalnya kan 2.000 kan. Berarti ini labanya berapa nanti? Bukan 15% lagi, tapi nanti ini labanya per tonnya akan 900. Nah, silakan hitung sendiri. $900 dikali 500.000. Ini berapa? Oke, silakan hitung sendiri. Karena harga aluminium, pertanyaan saya gampang. Semakin tahun tambah tahun, apa turun? Nah, tentu saja saya rasa ya akan naik sedikit naik lah. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini udah gede nih. Jadi labanya ini naik 2 kali lipat di harga 2.900 ini. Ya kita berdoa aja bisa di 2026 harganya di range sekian. Ya. Karena kalau hitungan dari yang saya lihat cek itu di luar itu memang aluminium diperkirakan harga wajarnya itu akan sekitar mendekati ini 3.000-an, antara 2.800 sampai 3.000. Itu ada studinya, itu ada studinya, saya pernah baca di website luar itu. Jadi aluminium di harga 2.400 ini harga yang murah, termasuk bawah, dan masih murah. Nah, itu salah satu faktor yang saya masuk juga. Karena seharusnya itu bisa lebih ya. Karena apa? UMR di Indonesia ini kan termasuk murah kan gaji kan. Dibanding kalau di Australia ada smelter, itu kan mahal sekali di sana. Di China smelter aluminium kan mahal. Gajinya kan bisa 2 kali lipat lebih dari kita di sini, 2-3 kali lipat. Apalagi di Australia berkali-kali lipatnya. Kanada juga smelter aluminium itu ada di Kanada, Amerika, terus sama di mana? Punyanya di Timur Tengah itu mungkin Abu Dhabi kayaknya. Saya lupa. Kalau nggak Qatar atau Abu Dhabi, aku lupa. Itu salah satu yang terbesar, EGA. Kalau nggak salah perusahaannya, aluminium salah satu yang terbesar di dunia, EGA. Nah, ini tadi Adaro itu seperti ini teman-teman ya. Ngapain kita keluar masuk? Seperti yang tahu, harga saham itu naik. Harga saham naik itu ada sebabnya. Ya. Harga saham naik itu faktor utama itu laba perusahaan itu dia naik. Begitu laba naik, harga itu pasti akan ikut naik. Nah, itu yang dalam jangka panjang akan seperti itu. Kalau hariannya mau naik turun 5%, 10% itu biasa lah. Banyak itu kan yang trader, orang trading ngambil untungan 5%, 2%, 3%, dia jual beli biasa. Itu lumrah. Buat banyak teman-teman yang masih baru kaget, oh turun hari ini saya naik 7%, 8%, besoknya turun 5%. Itu sudah biasa. Betul-betul sudah biasa. Nanti kalau laporan Q3 ini perkiraan saya ya harusnya bagus, karena USD ditutup dolar itu di tanggal 30 September ya,
September, 30 September itu kan rate-nya kan masih tinggi ya. Seingat saya masih tinggi ya, 16.500 lebih lah. Lupa ya. Nah, dia kan masih punya cooking coal. Nah, cooking coal ini juga kalau nggak salah Daro ini punya 6 cooking coal-nya tambangnya itu punya 6, yang baru ditambang itu masih 1. 2 ini baru mulai, yang 4 ini baru dibor eksplorasi, belum. Karena kondisinya nanti lokasi tambangnya itu, kalau misalnya Kalimantan agak tengah ya. Misalkan ini di sini. Nah, ini tambang 1 sama 2. Ini ada sungai, nah, dia nambang di sini. Terus ini jalan, ya. Ini pelabuhan, jeti. Ketok nggak cilik ya, kurang gede. Nggak kelihatan. Kurang gede lah. Iya. Kurang gede. Benar ya. Nanti ini ya. Ini tambang 1 dan 2. Ya. Dari sini dia nambang batu baranya terus dibawa jalan, ya toh. Ah, ini stockpile ya, pelabuhan. Jeti lah. Ya. Ini sungai. Jadi lokasi tambang 1 dan 2 itu ada di sini. Nah, ini dibawa sini sama truk, terus ditumpuk di sini, terus ini ada kapal nanti dimuat di kapal tongkang, terus dibawa ke laut lepas. Nah, yang anu itu tambangnya di sini. Ini tambang 3 sampai 6 kalau nggak salah. Sampai 6 itu ada di sini. Ini kan baru eksplorasi. Ini kan harus perlu proses untuk bikin jalan sampai nembusin ke sungai di sini. Nah, ini memang nanti ini lebih jauh jaraknya dari sungai. Jadi masih dalam proses untuk buat eksplorasi ya. Jadi ingat, cooking coal-nya ini juga masih bertumbuh. Masih ada 4 lokasi titik tambang yang baru di eksplorasi ya, baru dicek ya. Belum, karena nggak bisa diambil karena jalannya belum. Nah, ini kan mesti infrastrukturnya harus dibangun dulu jalannya supaya bisa ini. Kalau sudah ditambang semua, nah, tentu saja labanya si ADMR yang sudah 85% dimiliki oleh Adaro pasti akan naik, otomatis harganya akan naik. Nah, itulah kenapa dari hitungan orang-orang itu kan, kalau memang hitungan saya di 2026 kan sekitar 3.400 kan, sama lah hitungan si di Midas di Midas ya, MOS-nya itu 50%, sama Diting juga 50%. Cuma ini kan di sini. Nah, nanti setelah tahun 2028 ini kan ini jadi. Ini nggak tahu apakah ini sudah bisa ditambang, saya nggak tahu. Karena saya nggak mempelajari ADMR ya. Ini nggak tahu. Nah, ini kan jadi harganya nggak mungkin sama kan, mesti naik. Berapa nggak tahu. Let's say ya 5.000 lah atau berapa lah. Nah, yang di sini setelah 2030 ini naik, pasti naik lah. Ini PLTA jadi, ini 10.000. Tapi ada catatan, pada saat ini dia sudah green. Nah, biasanya perusahaan green renewable
PI-nya itu 25. Kalau di luar ya coba dicek di Jepang, company di Jepang, di China, itu biasanya PI itu 25 kali. Sedangkan sekarang itu 8 kan? PI 8. Sekarang ya. Ini 3 kali ya, benar ya? 8 kali 3 24 ya. Betul ya? Iya benar. Ini 3 kali. Jadi kalau nanti harga wajarnya di 2030 begini, ini kalau PI 8 ya, hitungan PI 8. Jadi renewable, kalau ke PI 25 seperti yang di luar, itu harganya nggak 10.000 ya, dikali 3, 30.000. Karena perusahaan renewable itu capeknya gede, modalnya besar, untuk membangun tuh sangat besar modalnya, makanya dia dihargai premium, nggak bisa dihargai di PI 10 bawah, itu sudah nggak bisa lagi. Karena untuk membuat itu dia membutuhkan modal yang sangat besar. Nah, kira-kira begitu ya. Oke ya, ini tentang Adaro. Jadi ini KIP-nya yang menarik, kita tunggu di 2030. Nanti kan pasti ada perkembangan. Oh, ada investasi masuk, pabrik apa yang mau bisnis di sini. Itu kan kalau dari Pak Jokowi, dia ngomong nanti akan petrokemikal ya, petrokemikal. Indonesia kan nggak punya nih perusahaan petrokemikal, selalu import. Baju kita kan butuh petrokemikal untuk bikin baju, juga bukan kapas lagi ya, ban mobil itu petrokemikal banyak. Petrokemikal tuh banyak, sama baterai juga, EV baterai industri itu, tau lah. Ini sangat menarik di 2030 ya. Oke, jelas ya gambarannya. Jadi, dari manajemen itu seperti ini. Tinggal kita sebagai investor, ya memang membosankan ya, karena nggak bisa jual, nggak bisa beli. Bisanya beli, nggak mau jual, lupa jual. Ya tinggal ngikuti ini saja. 2026 nanti kita ngikuti labanya berapa. Di situ kan nanti ada laporan kan, keterbukaan informasi, dia cerita begini manajemennya, saya akan begini. Nah, nanti tinggal diikuti, bagaimana phase 1, phase 2, phase 3 ini. Nah, 1, 2, 3 krusial di 2028, 2030. Nah, setelah itu kan ya ini TV yang saya miss ini. Oke ya. Ya. Oke lah teman-teman ya, kalau kurang jelas boleh aja langsung telepon saya, DM saya yang mak-mak ini, teman-teman mak-mak ini. Ya, oke ya. Sekian. Salam.